Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Nabi Muhammad ini sebagai suri toladan, ya, suri toladan bagi semua kaum muslimin muslimat, ya, dimanapun Anda ataupun kita berada, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang terbaik, ya, di antara makhluk-makhluk yang ada, ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan, ya, peradaban yang tinggi, ya. Innama bu'istu liutamima maharimal akhlaq. Ya, katanya di situ dikatakan sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan peradaban yang tinggi. Kita tahu semua bahwasanya di dalam surat At-Tin ayat 5 Allah juga tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik dan sempurna. Beruntung kita sebagai manusia, karena manusia ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, ya, karena dikaruniai akal, pikiran dan nafsu, ya. Nah, atas akal, pikiran dan nafsu itu merupakan keistimewaan yang luar biasa yang mampu membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat Al-Qur'an, ya, yang mengatakan bahwa kita ini melebihi daripada makhluk yang lain. Dikatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami muliakan kedudukan manusia di daratan dan di lautan. Mereka kami cukupi dengan rezeki yang baik, dan kami unggulkan mereka melebihi makhluk lainnya. Inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, ya, dalam kedudukannya, yakni ketika di daratan maupun di lautan, dan memberikan rezeki, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui usaha, ya, dan bekerja serta berdoa. Kemudian dicukupi rezeki itu, ya, diberi rezeki itu, ya, bahkan bisa jadi dibuka rezeki itu, ya,
kemudian diberi, setelah itu dicukupi. Dan diunggulkan kita ini sebagai manusia ini lebih daripada makhluk yang lain. Maksudnya keterkaitan dengan kesempurnaan kita. Karena kelebihan yang dimiliki adalah akal dan pikiran serta nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan Muhammad SAW berada dan memiliki peradaban yang tinggi, juga dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan bahwasanya engkau Muhammad berada dan memiliki peradaban yang sangat tinggi dan agung. Keterkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW, pribadinya sangat tinggi dan agung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mencontoh, ya, kaitannya dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat tersebut jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk satu bangsa atau satu golongan, melainkan untuk manusia seluruhnya. Dan oleh karena itulah beliau memiliki sifat-sifat atau kepemimpinan yang sangat luar biasa. Memiliki sifat keberanian, ya. Di antaranya juga mereka jujur, amanah, ya, dan juga mereka mendapat gelar Al-Amin. Ya, di samping sifat tabligh, sidik, amanah, ya, juga mendapat gelar Al-Amin, maksudnya orang yang dipercaya. Nah, bersyukur kita memiliki agama Islam. Kenapa? Ya karena di dalam Al-Quran Allah juga tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling hak adalah agama Islam. Dan juga ada sebuah hadis yang mengatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam adalah akan tetap tinggi, ya. Islam akan tetap tinggi. Tidak satupun agama yang melebihi ketinggiannya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, ya, di samping pernyataan bahwa Islam itu sangat tinggi dari Nabi besar Muhammad SAW, dikatakan juga oleh Allah, ya, bahwasanya Al-Quran itu agama yang hak, ya, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, ya, agama yang paling hak, agama yang paling benar adalah agama
Islam. Ya, mari kita sama-sama ya, memahami dengan seksama. Setelah kita memahami, tentunya kita mengamalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran di dalam al-Islam tersebut. Ya. Tentunya Islam itu dibangun oleh 5 pondasi, ya, 5 pondasi. Di antaranya membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian puasa, ya, dan juga naik haji. Ini adalah fondasi-fondasi dalam al-Islam. Tentunya kita harus memahami arti dan makna syahadat itu. Membaca 2 kalimat syahadat ya, merupakan pernyataan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Membaca 2 kalimat syahadat menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berjanji bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, untuk itu dalam hal ini ya, tentunya kaitannya dengan syahadat ini kita berusaha untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam sanubari kita dan mengeluarkan kebesaran makhluk dari sanubari kita. Kemudian wasyadanna Muhammad Rasulullah, walaupun kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tentunya kita mengikuti langkah-langkah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sudah diatur di dalam hadis yang merupakan ya pedoman juga untuk mencapai kebahagiaan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Setelah kita istilahnya itu membaca 2 kalimat syahadat, kemudian kita mengerjakan sholat. Mari kita sama-sama mengerjakan sholat ini dengan mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Karena sholat Rasulullah SAW ya, itu berada di masjid di awal waktu dan dengan berjamaah ya. Dan juga Rasulullah SAW katakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, kita tentunya tidak bisa langsung melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat, tetapi kita tentunya belajar dari berbagai pedoman ataupun berbagai sumber ilmu yang ada, tentunya dari guru-guru kita maupun dari buku-buku yang ada, baik itu melalui berbagai imam, baik itu Imam Maliki, Hambali, Hanafi maupun Syafi'i. Tentunya kita harus paham akan imam-imam yang mengajarkan tentang ibadah. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat ya, dan juga kita nggak lupa berpuasa ya, berpuasa. Tentunya puasa yang wajib secara khusus, yaitu puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Kemudian kita juga nggak boleh kalau tidak mengeluarkan zakat ya. Jadi kita tetap ya, sholat, puasa, zakat itu nggak boleh kita tinggal ya, karena kesimpulan kita di dalam ibadah adalah diantaranya harus juga selain mengerjakan sholat, kita juga dituntut untuk mengeluarkan zakat. Kemudian berikutnya adalah naik haji.
naik haji tentunya di sini kalau kita mampu. Ya harapan kita ya kita menjadi orang yang kaya sehingga kita mampu untuk tunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan 5 pondasi ini dapat kita raih. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.